Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Purnamasari dengan NIM 19.02414 dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan terkait kenapa keadilan bukan termasuk ilmu hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum kelas A dosen pengampu Pak Ilham Yuri Isdianto. Sebelumnya saya akan men-share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait yang nantinya akan kita bahas, ini merupakan suatu hal yang menarik ya, karena kenapa keadilan itu bukan ranah ilmu hukum, padahal kita ketahui bersama bahwasannya keadilan ini merupakan salah satu tujuan dari ilmu hukum. Seperti yang disampaikan oleh Gustav Rathbruck, yaitu hukum itu harus mengandung 3 nilai identitas. Ada kepastian hukum, ada keadilan hukum, dan juga ada kemanfaatan. Nah, jadi seringkali orang itu mengira bahwasannya kalau orang berbicara tentang hukum, maka orang itu secara implisit berbicara pula tentang keadilan. Memang harus diakui bahwasannya hukum dan keadilan itu kaitannya sangat erat, sehingga rasanya seolah-olah tidak masuk akal apabila berbicara tentang hukum lepas dari konteks keadilan. Jadi tidaklah mengherankan kalau acap kali hukum itu diidentikan dengan keadilan, karena hukum dengan sendirinya itu tidak serta-merta selalu adil seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, keadilan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat dari zaman Yunani hingga zaman modern. Para pakar itu memiliki disparitas konsep keadilan karena tidak adanya pendefinisian keadilan itu secara holistik atau secara jelas. Ada yang mengatakan bahwasannya keadilan itu adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Ada juga yang mengatakan bahwasannya keadilan itu mengandung lebih dari satu arti. Dalam artian di sini menurut hukum, keadilan itu apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Nah, arti keadilan ini diberikan ketika keadilan diberikan, maka secara tidak langsung kepastian hukum itu akan pudar. Sebaliknya pula, saat kepastian hukum ini dikedepankan, maka keadilan ini tidak bisa berjalan, sehingga tidak berjalannya keadilan ini dan kepastian hukum secara beriringan itu akan berdampak atau berimplikasi langsung kepada kemanfaatan, karena norma hukum itu akan memberikan kebahagiaan apabila kemanfaatan itu dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk sebelum pemaparan lebih lanjut, mengapa keadilan itu tidak termasuk ke dalam ranah hukum, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ilmu hukum. Nah, jadi di sini ada ilmu hukum menurut KBBI. Jadi menurut KBBI ini, ilmu hukum merupakan pengetahuan tentang hukum, baik itu ilmu tentang aturan, norma kehidupan masyarakat, serta adat istiadat yang dibuat oleh penguasa. Adapun dalam hal ini, menurut Sabjipto Raharjo, dia menyatakan bahwasannya ilmu hukum itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Jadi ilmu hukum itu mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum, yang dimana dalam hal ini hukum itu adalah suatu objeknya. Untuk selanjutnya yaitu apa sih itu keadilan? Nah, jadi keadilan ini adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan, maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Jadi di dalam filsafat, keadilan ini merupakan salah satu persoalan yang mendasar.
keadilan ini merupakan salah satu jenis nilai yang bersifat abstrak sehingga sulit untuk diterapkan, karena dalam hal ini jika kita berbicara terkait keadilan itu menurut kita adil, tapi belum tentu menurut orang lain itu adil, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada ilmu menurut sudut pandang filsafat. Ilmu itu ketika kita berbicara tentang ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi juga merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan juga dapat secara sistematik itu diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Nah, jadi dalam hal ini, di dalam ilmu filsafat itu, suatu ilmu itu baru bisa dikatakan ilmu apabila memenuhi 3 sudut filsafat ini. Ada yang namanya ontologi, selanjutnya epistemologi, dan juga aksiologi. Apa sih yang dimaksud dengan ontologi? Nah, jadi titik tolak kajian ontologi ini dalam filsafat ilmu itu akan mempersoalkan apa objeknya, bagaimana hakikat dari keberadaannya objek tersebut, serta bagaimana perhubungan objeknya terhadap jangkauan penalaran atau pikiran dan deteksi panca indera manusia. Nah, jadi jika kita kaitkan dengan keadilan, maka ontologi ini membahas terkait bagaimana kita bisa memahami wujud keadilan yang sesungguhnya. Nah, adapun yang kedua yaitu epistemologi. Jadi, epistemologi ini menunjukkan proses mendapatkan materi pengetahuan, strukturnya, metodenya, dan juga validasinya untuk menyusun menjadi batang tubuh pengetahuan. Yang ketiga adalah aksiologi. Nah, aksiologi ini menunjukkan manfaat ilmu atau nilai ilmu untuk kemaslahatan manusia sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup dengan memperhatikan kodrat dan juga martabat manusia serta kelestarian alam. Jadi jika kita lihat dari 3 cabang filsafat ini, maka keadilan itu bukanlah ranah ilmu hukum, karena keadilan sendiri yang sifatnya subjektif dan tidak adanya tolak ukur yang jelas, suatu hal itu dapat dikatakan adil, karena penilaian mengenai keadilan setiap orangnya itu berbeda-beda, dan juga jika kita lihat manfaat dari keadilan itu tentunya sangat bermanfaat, tetapi ketika kita berbicara keadilan dengan A dan kita berbicara keadilan dengan B, tentunya tolak ukur keadilan itu berbeda-beda, seperti itu. Adapun selanjutnya di sini terkait korelasi hukum dan juga keadilan. Nah, pada prinsipnya hukum dan keadilan ini adalah 2 hal yang berbeda, tetapi seperti 2 sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Hukum ini hanya bagian usaha untuk meraih keadilan dalam masyarakat, tetapi dia itu tidak sama persis dengan keadilan. Nah, sedangkan keadilan ini memang mencakup hukum, namun hukum itu bukan satu-satunya cara untuk menciptakan atau menggapai keadilan. Nah, karena sejatinya di mana ada hukum, disitulah diharapkan munculnya keadilan. Sebaliknya pula, jika keadilan itu sudah dirasakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka sama maknanya hukum itu sudah ditegakkan. Nah, akan tetapi kenyataannya di lapangan sekarang ini kadang-kala berbicara lain gitu ya. Sebabnya acap kali hukum itu tidak berpihak kepada keadilan, bahkan menyalahi keadilan, dan juga tak jarang sesuatu yang dinyatakan oleh hukum itu merupakan sesuatu keadilan yang diciptakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas terkait keadilan yang bersifat abstrak dan juga substantif. Kenapa sih keadilan itu bersifat abstrak?
dan juga substantif. Jadi keadilan di sini bersifat subjektif, adalah keadilan bagi orang itu dapat mengandung makna yang berbeda. Jadi adil itu menurut kita belum tentu adil menurut orang lain. Nah, dalam ilmu hukum, maka di sini keadilan itu dapat dibagi menjadi dua. Ada keadilan prosedural, yakni keadilan yang sesuai dengan hukum, baik itu berdasarkan dan dengan keadaan sosial, dan juga keadilan substansial. Jadi keadilan substansial ini berdasarkan keadaan sosial dan juga hati nurani hakim. Untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh ya. Tadi pada awalnya kan saya menjelaskan bahwasannya hukum dan juga keadilan itu tidak sama, tetapi mereka itu saling berkaitan atau berdampingan. Tetapi dalam realitanya kadang banyak kita temukan hukum itu tidak menjamin keadilan. Nah, salah satunya di sini saya memberikan contoh kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao. Nah, jadi dalam hal ini, dalam kasus ini Nenek Minah ini mencuri 3 buah kakao untuk dijadikan bibit. Dalam hal ini Nenek Minah itu dituntut, dan juga jaksa itu mendakwakan Nenek Minah ini melakukan pencurian 3 buah kakao seberat 3 kilogram, yang dimana menurut perhitungannya pada saat itu per kilogram kakao itu diberikan 2.000, harganya itu 2.000 pada pasaran saat itu. Nah, selanjutnya dalam hal ini kasus Nenek Minah ini, Bu Minah ini disangkakan melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Dan dalam kasus ini, hakim itu menjatuhkan hukuman kepada Nenek Minah ini selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Nah, jadi di sini saya tanyakan terlebih dahulu kepada teman-teman. Apakah vonis tersebut adil? Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah vonis dari kasus Nenek Minah ini sudah dianggap adil atau bagaimana? Mungkin bagi yang ingin berpendapat, saya silakan terlebih dahulu. Nah, mungkin karena tidak ada yang berpendapat gitu ya, saya lanjutkan terkait kasus ini. Jadi pada saat ini hakim itu menjatuhkan hukuman kepada Nenek Minah selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan, dengan Nenek Minah ini disangkakan melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Nah, jadi jika kita katakan hakim itu tidak adil, itu bisa juga dibilang hakim itu adil. Kenapa? Karena hakim itu menerapkan keadilan prosedural, yang dimana tadi seperti sudah saya jelaskan bahwasannya keadilan prosedural itu merupakan keadilan menurut hukum. Jadi hakim itu tidak menilai apakah Nenek Minah ini hanya mencuri 3 buah kakao atau mencuri 1 buah kakao, tetapi dia kepada satu unsur, yakni Nenek Minah ini melakukan pencurian. Nah, sehingga dalam hal ini hakim memutus suatu perkara kasus Nenek Minah ini dalam keadilan perspektif prosedural. Namun lain halnya ketika kita berpikir bahwasannya kasus Nenek Minah ini tidak adil. Karena mengapa? Jika kita bandingkan dengan kasus selanjutnya. Di sini ada perbandingan kasus Nenek Minah yang dimana dia didakwakan mencuri 3 buah kakao seharga 2.000 untuk dijadikan benih, dan dia divonis 1 bulan penjara. Dan kita bandingkan dengan jaksa pinangki, yang dimana dalam hal ini jaksa pinangki itu terbukti menerima suap,
dan juga melakukan tindak pidana pencucian uang sebanyak 5,25 miliar dan melakukan permufakatan jahat dalam perkara pengurusan fatwa bebas untuk Joko Tejadra. Nah, sedangkan jaksa pinangki yang sudah merugikan negara, merugikan masyarakat, itu hanya divonis 4 tahun penjara. Jadi bagi orang yang dia menilai keadilan itu sebagai keadilan substansial, dia menganggap bahwasannya vonis dari Nenek Minah itu tidak adil karena perbandingannya sangat jauh. Nenek Minah yang hanya mencuri 3 buah kakao itu dia divonis 1 bulan penjara, sedangkan jaksa pinangki yang dia sudah terbukti melakukan suap, korupsi, dan lain sebagainya yang merugikan negara, dia hanya divonis 4 tahun penjara. Belum lagi apabila ada remisi yang mengakibatkan pemotongan hukuman seperti itu. Nah, jadi jika dari hukuman Nenek Minah dibandingkan dengan jaksa pinangki, maka jaksa pinangki ini mendapatkan hukuman penjara selama. Nah, Nenek Minah di sini jika kita bandingkan dengan vonisan jaksa pinangki yang dia merugikan kurang lebih 6.125.000 bulan. Jika kita perkecilkan kembali 6.125.000 bulan itu sama dengan 500 kurang lebih 510 tahun. Tetapi pada realitanya jaksa pinangki ini hanya divonis 4 tahun. Nah, dalam hal ini ketika seseorang dia berpikir terkait keadilan itu keadilan substansial, maka beranggapan bahwasannya putusan dari Nenek Minah ini tidak adil seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan terkait pemaparan saya tadi bahwasannya keadilan itu dia bersifat abstrak. Jadi tidak ada tolak ukur yang konkret mengenai sejauh mana suatu keputusan itu dapat dikatakan adil atau tidak. Nah, karena adil menurut kita itu belum tentu adil menurut orang lain. Jadi tergantung sudut pandang dan juga perspektif kita dalam menilai suatu keadilan itu. Nah, sehingga dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwasannya keadilan itu bukanlah ranah ilmu hukum, tetapi merupakan tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Dan dalam hal ini, keadilan dan juga ilmu hukum itu saling berdampingan. Dan apabila keadilan itu termasuk ke dalam ranah ilmu hukum, maka dia akan menimbulkan ketidakpastian karena lingkup dan tolak ukur keadilan ini setiap orangnya berbeda dan belum ada hasil riset yang menyatakan bahwasannya keadilan itu harus berdasarkan hukum, tetapi seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya keadilan itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, sangat saya persilahkan. Izin bertanya. Iya, silahkan Mbak Yesi. Jadi tadi kan seperti yang sudah dipaparkan bahwasannya keadilan ini dibagi menjadi dua, yaitu keadilan prosedural yang berdasarkan pada hukum dan keadilan substansial yang berdasarkan pada keadilan sosial dan hati nurani hakim. Yang ingin saya tanyakan yaitu menurut pendapat Anda, misalkan apabila di dalam suatu proses memutuskan suatu perkara yang dimana dalam hal ini harus mempertaruhkan antara kepastian hukum dan juga keadilan, maka apa yang harus didahului? Apakah kepastiannya ataukah keadilannya? Terima kasih. Jadi menurut pendapat saya gitu ya, ketika terjadi, misalkan dalam hal ini saya seorang hakim gitu, ketika saya dihadapkan oleh suatu keputusan yang harus memilih antara kepastian dan juga keadilan, saya harus mendahului yang mana, seperti itu ya Mbak Yesi kurang lebih. Baik, Iya. ini saya akan menjawab ya. Menurut saya pribadi,
ketika kita dihadapi atau saya sendiri dihadapi terkait dengan harus memilih antara kepastian hukum dan juga keadilan, maka di sini saya akan mengutamakan keadilan terlebih dahulu berdasarkan hati nurani saya memandang apakah kasus ini pantas untuk divonis dengan hukum yang sudah diatur atau tidak. Nah, seperti tadi contoh kasus yang sudah saya jelaskan, memang pada dasarnya menurut Hans Kelsen itu menyatakan bahwasannya kepastian hukum itu adalah hal yang mendasar dari hukum. Mengapa hal yang mendasar dari hukum? Karena dengan adanya kepastian hukum itu, maka hukum itu akan dipatuhi, tetapi tidak menutup kemungkinan kepastian hukum itu menjadi tolak ukur pertama yang harus kita terapkan di dalam menerapkan atau memvonis suatu kasus seperti itu. Nah, jadi ketika saya dihadapi dengan kepastian hukum dan juga keadilan, di sini saya akan mengutamakan keadilan karena pada dasarnya hukum itu kan diciptakan untuk mensejahterakan masyarakat dalam artian yaitu untuk mewujudkan keadilan. Kadangkala juga hukum itu dibentuk tidak berdasarkan keadilan seperti itu. Kadangkala hukum itu dibentuk untuk kepentingan pribadi para pejabat dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai hakim itu tidak hanya, menurut saya pribadi, tidak hanya sebagai corong undang-undang saja. Kita harus mengikuti hukum yang berlaku, tetapi kita juga harus memiliki pendapat. Pendapat kita bagaimana sih untuk menerapkan persoalan ini gitu. Tidak hanya 100% patuh terhadap undang-undang atau peraturan itu. Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan, hukum itu kadangkala tidak semuanya benar gitu. Kadang ada orang itu yang sengaja membuat hukum untuk menguntungkan dirinya pribadi. Mungkin menurut saya seperti itu Mbak Yasi. Nah, di sini ada Mbak Windy yang sudah mengangkat tangan. Saya persilahkan bagi Mbak Windy apabila ada pertanyaan. Baik, Mbak Puspa. Apa suara saya terdengar? Terdengar Mbak Windy. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Puspa, saya ingin bertanya seperti kondisi saat ini penegakan hukum di Indonesia masih dikenal dengan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sehingga dalam artian di sini, hukum sendiri saja tidak mampu untuk menciptakan keadilan. Lalu pertanyaannya, bagaimana keadilan itu dapat ditegakkan apabila hukumnya saja tidak menjamin keadilan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Windy. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri ya, yang pada dasarnya hukum itu dibentuk untuk keadilan masyarakat. Dalam hal ini tidak hanya masyarakat dalam golongan atas saja, tetapi golongan bawah. Tetapi pada realitanya dalam hal ini hukum itu kerap kali timpang seperti itu. Jadi hukum itu pilih kasih antara seseorang yang memiliki jabatan atau tidak, seperti itu kita contohkannya. Jadi di sini menurut saya pribadi yang salah itu bukan hukumnya, tetapi penegak hukumnya, karena hukum itu dibentuk oleh penegak hukum. Jadi produk hukum itu dapat dikatakan baik apabila penegak hukumnya itu dapat membentuk hukum itu dengan benar. Dalam artian di sini sesuai dengan geran negara kita, yaitu Pancasila. Jadi di sini yang harus kita perbaiki sebenarnya selain dari hukumnya, itu penegak hukumnya, yakni yang membuat hukumnya itu sendiri, Mbak Windy. Jadi ketika kita berbicara mengenai hukum itu tidak adil karena tajam ke bawah tumpul ke atas, itu kita tidak hanya menyalahkan hukumnya, tetapi penegak hukumnya. Kita harus memperbaiki penegak hukumnya, bagaimana untuk mengoptimalisasikan penegak hukum yang bermoralitas dan juga berintegritas untuk menciptakan suatu hukum yang baik untuk menjamin kesejahteraan dan juga keadilan masyarakat, seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan saja ya, karena di sini waktunya sudah
mepet dan ini bukan Zoom Premium, jadi waktunya hampir habis. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkontribusi dan juga berpartisipasi dalam pemaparan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.